Mari kita bersama dalam doa. Bapa Maha Kasih, kami rindu sebagaimana lagu yang disampaikan, sebagaimana pujian yang telah dinyanyikan oleh adik kami Josia. Kami rindu untuk berada dalam bait-Mu. Kami rindu untuk berada di dalam hadirat-Mu. Kami rindu untuk merasakan bagaimana keselamatan yang telah Engkau kerjakan. Kami rindu bagaimana pengampunan dosa itu dapat kami hidupi di dalam keseharian kami. Tuhan, berkatilah setiap kami. Bukan hanya dapat mendengarkan pujian ini, bukan hanya dapat bersama-sama memuliakan Tuhan dalam ibadah, tapi kami juga dapat sama-sama benar-benar melakukan kebenaran firman itu dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, pimpin setiap kami. Dan di dalam pemberitaan firman Tuhan ini, Tuhan yang suci kuduskan setiap kami, sehingga kami siap untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu, tolong setiap kami yang penuh dosa dan kebersalahan ini, untuk dapat datang, mengetahui, memahami, terlebih mengerjakannya dalam setiap hidup kami. Tuhan, pimpin setiap kami, bukan hanya dapat mengerti, tapi kami dapat memahami dan mengerjakannya. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, padahal banyak tapi seperti tidak ada orang ya. Selamat Hari Raya Imlek untuk kita semua. Karena kita satu keluarga di dalam Tuhan. Selamat merayakan bersama di gereja kita ini. Xin Nian Kuai Le, Xin Chun Mong En. Kiranya setiap kita dapat terus merasakan anugerah kasih Tuhan dalam hati kita dan hidup kita. Mari kita sama-sama membuka satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga. Injil Matius, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama ya, karena hanya satu ayat, kita bacakan bersama-sama. Sudah mendapatkannya? Matius 5, ayatnya yang ketiga. Kita bacakan bersama-sama, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu ini, beberapa minggu ini, saya ada coba untuk dapat menonton di YouTube dan kemudian melihat beberapa video yang menarik dan kerap di dalamnya ketika saya searching, ketika saya tidak searching, bahkan hanya membuka YouTube lalu kemudian mendapatkan video-video yang ada membahas satu hal yang kira-kira memiliki satu kesamaan. Satu premis yang sama. Kira-kira premis dari atau ada satu video yang kemudian mengatakan, ini video dari orang Korea, dia mengatakan seperti ini. Pendapatan di Korea itu 4-5 kali lebih besar daripada Indonesia. Dengan pekerjaan yang sama, tapi gajinya 4-5 kali lebih besar daripada di Indonesia. Lalu ada juga yang mengatakan bahwa ada yang sukses di dalam karirnya, lalu kemudian mereka juga bercerita bagaimana kesuksesan yang mereka alami, keberhasilan yang mereka dapatkan. Ada juga yang kemudian sudah menjalani kehidupan sebagai orang yang banyak uang atau yang kita sebut hari ini dengan istilah kaya, yang kemudian memiliki satu premis yang sama di dalam video mereka. Mereka menyebutkan premis yang saya rasa kita semua sering dengar dan kemudian kita semua juga tahu, tapi kadang-kadang kita tidak mengaminin premis ini. Premis ini kira-kira berbicara seperti ini. Kekayaan tidak bisa membeli kebahagiaan. Siapa yang baru pertama kali mendengar? Saya rasa tidak ada ya. Semua kita pernah mendengarkannya. Kekayaan tidak bisa membeli kebahagiaan. Kekayaan tidak bisa membeli sorga. Kekayaan tidak bisa membeli berkat Tuhan. Kita tahu itu kan?
Kita tahu gak mungkin gak tahu, kita tahu. Tapi kita aminkan gak? Saudara, kadang kita tidak mengaminkannya, bukan? Kita justru ingin kaya. Kita sangat ingin kaya. Kita sangat mengejar uang, kemegahan, kemewahan. Itulah sayangnya yang terjadi dalam diri kita. Mengapa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena kita tergiring dalam pemikiran itu. Kita tergiring dalam pemikiran itu. Khususnya di masa-masa sekarang ini, di zaman-zaman di mana informasi itu sangat cepat. Informasi yang benar-benar sah, informasi yang benar dengan informasi yang hanya sekedarnya saja, yang sebenarnya nggak ada nilainya, dan itu pun menjadi informasi dalam diri kita. Dan kemudian kita tergiring di dalam hal tersebut. Dan banyak orang yang hari ini kemudian menanggapi premis ini. Menanggapi premis bahwa kekayaan tidak bisa membeli kebahagiaan. Kita tanggapi dengan apa? Banyak sekali orang menanggapinya dengan, oh iya enak lah yang ngomong kaya. Yang ngomong kaya ya enak lah ngomongnya kayak gitu. Kaya tidak bisa membeli kebahagiaan. Kita kan kita tidak punya kekayaan itu, dan kita menganggap bahwa kekayaan bisa membeli kebahagiaan. Dan itu terus disounding, dikumandangkan, diperlihatkan, disuarakan melalui setiap media-media yang kita temui. Hari ini, contohnya saja hari ini, di YouTube banyak sekali orang-orang yang memamerkan kekayaannya. Benar? Kita tahu beberapa di antaranya adalah kekayaan yang bohong-bohongan, hanya untuk entertain, hanya untuk menghibur. Tapi kita suka dengan informasi itu kan? Kita senang, banyak justru yang menonton itu dibandingkan menonton berita. Banyak justru yang mengonsumsi informasi itu dibandingkan mengkonsumsi khotbah-khotbah yang ada disebarkan di YouTube. Saudara, itu membuktikan bahwa kita lebih mudah tergiring opininya ke arah yang tidak benar dibandingkan ke arah yang benar. Penggiringan opini ini membuat kita menyadari bahwa manusia, kita semua, mudah sekali tergiring, mudah sekali dituntun ke arah yang tidak benar. Kita melihat sesuatu yang kita tidak punya, lalu dipromosikan, dikemas sedemikian rupa, ditampilkan sedemikian rupa, sehingga kita menginginkannya, yang sebenarnya kita tidak membutuhkannya. Ambil contoh, coba bayangkan satu barang di rumah yang kita beli gara-gara kita menonton, gara-gara kita melihat. Tapi setelah itu kita hanya pakai 1-2 kali dan kita tidak pakai seterusnya. Yang artinya sebenarnya barang itu tidak merupakan kebutuhan kita. Tapi karena kita tergiring untuk melihat bahwa barang itu bagus, baik, bisa dipakai untuk ini dan itu, kemudian kita beli tanpa sebenarnya kita membayangkan apakah sebenarnya itu berguna atau bermanfaat bagi kita atau tidak. Ini membuktikan bahwa sebenarnya kita mudah sekali tergiring. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penggiringan itu juga terjadi di dalam budaya Chinese. Kalau Bapak Ibu tahu budaya Chinese, mendengar budaya Chinese, ada yang namanya Kuonian. Kuonian itu artinya melewati tahun, atau melalui tahun, atau disebut juga tahun baru, tahun yang baru. Tapi sejarahnya, Nian itu sebenarnya adalah roh jahat. Jadi kepercayaan orang-orang Cina yang dulu, atau orang-orang Tionghoa di Tiongkok sana yang dulu-dulu, kuno-kuno sebelum ada atau sebelum merayakan tahun baru, mereka itu percaya ada satu monster atau ada satu roh jahat itu yang sering mengganggu desa.
yang sering mengancam nyawa mereka, mengancam nyawa anak mereka, mengancam nyawa keluarga mereka. Dan kemudian singkat cerita, mereka kemudian secara tidak sengaja menemukan cara untuk dapat mengusirnya. Mengusirnya melalui apa? Mengusirnya dengan yang warna merah. Itulah sebabnya orang Chinese setiap kali Imlek merayakannya dengan pakaian warna merah, serba merah. Mereka percaya itu, awalnya percaya itu. Percaya hari itu adalah hari di mana roh jahat atau si monster itu sudah dilewati. Musibah itu sudah dilalui. Itulah kemudian di akhirnya atau di perkembangannya kemudian menjadi kata tahun yang kemudian disebut dengan tahun baru. Jadi sebenarnya kalau dari cerita itu sebenarnya Imlek itu merayakan apa? Merayakan kebebasan dari kuasa si monster itu, dari kuasa si jahat itu. Tapi di dalam perkembangan zamannya, di dalam modernisasinya, kemudian ada apa? Kemudian dituntunlah bahwa tahun baru itu adalah tahun di mana orang-orang atau manusia, karena hari itu Chinese aja gitu ya. Manusia itu merayakan 5 hoki dalam hidupnya. Panjang umur, kekayaan, kesehatan, kebajikan, meninggal tanpa sakit. Itu adalah 5 hoki yang dianggap, dirasakan, yang sempurna dianggap oleh orang pada masa itu. Tentu kita juga pengennya meninggal tanpa sakit ya. Meninggal ya udah tidur mati udah selesai. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari sini sebenarnya kita bisa melihat perkembangan zaman itu menggiring opini, menggiring paradigma, menggiring pemikiran tentang kekayaan dari tahun baru itu. Yang sebenarnya gak ada. Masa-masa awal, pertama kali merayakan Imlek itu apa? Senang merayakan kebebasan itu. Dirayakan bersama dengan keluarga. Tapi kemudian opini yang dibangun terus-menerus, ditampilkan terus-menerus, itu membuat atau menciptakan paradigma dalam diri kita bahwa kekayaan itu penting, panjang umur itu penting. Semua itu adalah cara untuk kita melihat berkat Tuhan. Dan penggiringan opini ini terjadi dimanapun. Bukan hanya di modern ini, bukan hanya di zaman ini, bukan hanya di dalam budaya Chinese, tapi juga di tengah-tengah komunitas orang-orang percaya di masa Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, itulah yang kemudian menjadi sanggahan Yesus melalui kehadiran atau inkarnasinya dan khotbahnya yang baru saja kita baca bersama-sama. Ketika dia mengatakan berbahagialah, kata ini juga bisa diterjemahkan diberkatilah orang yang miskin. Diberkatilah orang yang miskin. Di mana tensis daripada bagian ini bukan sedang memberikan penghiburan kosong kepada orang-orang, bukan. Kita tahu bahwa audiens Tuhan Yesus pada masa itu, orang-orang yang banyak mengikut Yesus di awal-awal pelayanannya, itu kebanyakan bukanlah orang-orang kaya. Bukanlah penjabat-penjabat yang ada. Bukanlah pemuka-pemuka agama, bukan. Ada yang ikut, yang merupakan pemuka agama, pejabat, dan yang lainnya ada. Tapi kebanyakannya adalah orang-orang yang dalam tanda kutip bukan orang-orang kaya. Dan jemaat yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus ketika mengatakan berbahagialah,
diberkatilah orang yang miskin, ini bukan semata-mata sedang ingin menghibur. Ketika kita sedang berduka, ketika seseorang sedang berduka, kita datang kepadanya. Kita katakan apa? Semangat ya, yang kuat ya, Tuhan akan menolong. Kadang-kadang sebenarnya kata-kata yang kita sampaikan itu hanyalah penghiburan-penghiburan kosong, bukan? Kata semangat yang keluar dari kita, kadang-kadang sebenarnya tidak memberikan semangat kepada diri orang yang sedang berduka. Dalam hal ini, orang-orang yang miskin, ketika kita mengatakan, berbahagialah kamu karena kamu miskin, apakah lantas dia menjadi bahagia? Tidak, bukan? Dan saudara, bukan itu yang sebenarnya sedang ingin Tuhan Yesus kerjakan. Tuhan Yesus bukan sedang ingin memberikan penghiburan kosong, omongan tanpa makna kepada audiensnya yang hari itu hadir. Tuhan Yesus menggunakan kata ini, kalimat ini, dengan sebuah tensis yang menunjukkan bahwa sebenarnya ini yang Yesus lakukan ini adalah proklamasi atau deklarasi kepada setiap orang bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya itu bisa engkau rasakan sekalipun engkau adalah orang miskin. Sukacita yang sebenarnya, yakni memiliki kerajaan sorga. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kerajaan sorga di sini, ketika Yesus sampaikan, itu bukan sedang ingin membicarakan bahwa, oh, karena kamu miskin, karena kalian miskin, kalian pasti masuk surga. Bukan seperti itu. Tuhan Yesus bukan ingin sedang memberikan penghiburan-penghiburan kosong, itu bukan. Kerajaan di surga di sini itu berbicara tentang dua hal. Yang pertama berbicara tentang janji eskatologi. Dan yang kedua berbicara tentang kehadiran penyelamat, sang penyelamat itu, sang pemberi selamat itu, atau yang kita sebut dengan Mesias. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, janji eskatologi itu tidak akan bisa dirasakan kalau tidak merasakan kehadiran sang penyelamat itu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita beberapa waktu ini, 1 bulan ini atau beberapa minggu ini, kita mengikuti saat teduh melalui bahan yang sudah disediakan, maka kita akan melihat ketika di perjanjian lama, itu kita menemukan konsep bait Allah, khususnya baru-baru ini di 2 Tawarik, kita melihat bagaimana bait Allah sudah dibangun. Dan itu yang menjadi bahan saat teduh kita bersama, bukan? Nah, di sana kita melihat bahwa apa? Banyak sekali orang-orang, nama kaum-kaum, nama bagian-bagian tertentu untuk dapat melayani Tuhan. Di mana sebenarnya bagian itu menegaskan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang suci. Bagian itu ingin memperlihatkan kepada kita bahwa tidak semua orang dapat melayani Tuhan pada masa itu. Tapi semua itu sebenarnya adalah representasi atau ingin menunjukkan, ingin memperlihatkan bahwa Allah itu kudus. Allah itu tidak sembarangan. Oleh karena itu, yang melayaninya harus kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seandainya di awal-awal melakukan sebuah atau satu terobosan yang baru, kita tidak memikirkan hal yang detail-detail, maka kemudian di kemudian hari itu akan menjadi apa? Menjadi bumerang. Saya beri contoh. Kalau seandainya kita pertama kali tahun ini merayakan Imlek dalam ibadah, lalu kita gak berikan dekorasi ini, atau kita tidak disuruh pakai baju-baju merah ini,
Maka tahun-tahun yang akan datang, ketika ada hamba Tuhan yang lain atau pelayan-pelayan lainnya yang mengatakan besok kita akan merayakan Imlek di gereja, kita akan ibadah bersama-sama sekaligus menyambut sukacita tahun baru Imlek. Nanti kita pakai pakaian merah ya, nanti gedung gereja didekorasi ya, sedemikian rupa untuk menunjukkan Imlek. Hari itu juga orang akan menyanggahnya. Gak boleh. Waktu awal-awal kita merayakan Imlek itu gak ada seperti itu. Tahun-tahun kemarin itu gak ada kayak gitu. Jadi gak boleh tuh dekor-dekor gereja. Gak boleh tuh pakai ornamen-ornamen ini. Gak boleh kalau hamba Tuhannya gak pakai jas, gak pakai dasi. Semuanya tidak dibolehkan. Kenapa? Karena ketika awal-awal membuat sesuatu, itu harus dipikirkan paradigmanya. Paradigma yang ingin dibangun. Dan itulah yang Allah kerjakan ketika awal-awal bait Allah dibangun. Untuk apa? Untuk memberitahukan, memang ini gedung tidak bisa menyekat kehadiran Tuhan, tidak bisa mengunci kehadiran Tuhan, tapi Tuhan datang ke sana untuk menunjukkan representasinya Tuhan. Allah itu rela datang kepada manusia. Allah itu rela melepaskan kemahakuasaannya untuk tinggal bersama-sama yang tidak maha kuasa ini. Allah yang kudus direpresentasikan melalui apa? Para pelayannya harus kudus. Alat-alat yang digunakan harus kudus. Semua itu apa? Untuk merepresentasikan Allah yang kudus. Tapi perkembangannya kemudian, perkembangan zamannya kemudian dipakai oleh pemuka-pemuka agama atau yang hari ini kita sebut dengan politik di dalam beragama, menggunakan fasilitas yang Allah berikan ini, mandate yang Allah berikan ini kepada mereka, itu membuat mereka justru memanfaatkannya. Yang kemudian membuat tidak semua orang dapat datang kepada Allah. Di mana kita bisa melihat itu? Kita bisa melihat itu ketika Tuhan Yesus membereskan itu bait Allah. Mengusir semua pedagang-pedagang. Yang harusnya tempat itu adalah untuk apa? Untuk orang-orang dapat beribadah kepada Allah. Orang-orang yang status sosial ekonominya menengah ke bawah. Tempat itu harusnya dipakai untuk mereka beribadah. Karena mereka tidak bisa masuk lebih dalam lagi. Tapi dipakai oleh orang-orang yang dalam tanda kutip punya kekuasaan di dalam beragama untuk mendapatkan keuntungan lebih. Gak apa-apa, jualan aja di sana. Nanti berikan pajak kepada bait Allah. Berikan persembahan kepada bait Allah. Dan kita tahu persembahan kepada bait Allah nanti kemudian diolah. Yang ini untuk apa, yang ini untuk apa, dan salah satunya untuk apa? Untuk hamba-hamba Tuhan, para pemuka agama, untuk kehidupan mereka. Jadi korupnya beragama, itu sudah terjadi pada masa itu. Terjadi. Kita tidak mau memungkiri bahwa Kristen itu adalah suci dari awal sampai akhir suci. Enggak. Sejarah membuktikan berkali-kali orang-orang Kristen jatuh ke dalam dosa. Dalam hal-hal apa? Perang, nyawa, termasuk beribadah di hadapan Tuhan. Manusia jatuh. Orang-orang percaya jatuh. Dan karena kejatuhan itu, Yesus datang membereskan semuanya. Bayangkan
pada masa itu, orang-orang dengan ekonomi menengah ke bawah itu tidak bisa datang untuk dapat memuliakan Tuhan, bertemu dengan Tuhan di bait Allah. Dan Yesus datang berinkarnasi sengaja bukan di tahta. Beberapa waktu lalu, contoh Berta dalam khotbahnya sempat menyinggung itu. Kalau seandainya Yesus lahir di dalam satu dinasti, di dalam satu kerajaan, maka orang-orang menengah ke bawah itu tidak akan pernah bisa bertemu dengan Yesus. Yesus justru lahir di tengah-tengah komunitas menengah ke bawah. Supaya apa? Supaya kita semua dapat bertemu dengan Dia. Supaya kita semua dapat merasakan kehadirannya. Dan itu sebenarnya juga adalah representasi atau gambaran yang memperlihatkan bahwa Allah yang maha besar, yang maha kuasa, rela hadir untuk yang tidak layak. Untuk masyarakat yang dianggap tidak layak. Untuk kita manusia-manusia yang tidak layak. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah kenapa Allah mengatakan berbahagialah. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Karena Yesus datang bukan hanya untuk orang-orang kaya, bukan. Bukan hanya untuk orang-orang yang punya jabatan, bukan. Yesus hadir di tengah-tengah orang miskin. Yesus hadir. Karena apa? Karena kalian, kita semua, saya dan saudara yang adalah miskin itu dapat berjumpa dengan Yesus secara langsung. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kali contoh Henry di dalam khotbahnya di tengah-tengah pemuda, komisi pemuda selalu sedikit menyinggung tentang apakah susah kemudian kita menjadi orang percaya. Apakah kemudian bagaimana awal-awal kita menjadi orang percaya. Banyak sekali orang yang sulit untuk menjadi orang Kristen, orang percaya. Banyak sekali. Banyak sekali orang-orang kaya, orang-orang yang berpunya, orang-orang yang punya jabatan, yang punya kuasa, itu justru sulit untuk dapat merasakan kehadiran Tuhan. Sulit untuk merasakan mereka membutuhkan Tuhan. Orang kaya mau apa, dia bisa beli. Sulit rasanya untuk dia berpikir dia butuh Tuhan. Kecuali Roh Kudus hadir bagi dia dan kemudian menyentuh hatinya, menyentuh pikirannya bahwa Allah hadir untuk dia, bahwa dia membutuhkan Allah. Saudara, sulit sekali. Tapi bukan berarti orang miskin mudah untuk percaya kepada Allah. Bukan. Saudara, di zaman ini, di masa ini, banyak kok orang-orang miskin tak tahu diri. Yang juga sudah miskin, gak mau percaya sama Tuhan. Itu saya sebut dengan miskin tak tahu diri. Kenapa saudara? Sudah miskin, gak bisa mikir kalau dia butuh Tuhan. Gak bisa. Yang dipikirkan apa? Saya butuh uang, bukan butuh Tuhan. Tetap orientasinya kemana? Uang. Dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, muncul bukan? Di 2 tahun belakangan ini muncul satu kata kan? Muncul satu kalimat yang sering sekali mungkin anak-anak muda yang sering nonton YouTube sering mendengarkan ini. Kemiskinan adalah privilege. Luar biasa. Bahkan kemiskinan adalah privilege. Ini membuktikan bahwa zaman paradigma yang dibangun sampai pada masa ini membuktikan penggiringan opini
manusia tidak membutuhkan Tuhan. Dan saya tidak mau mengatakan bahwa orang kaya sulit, pasti sulit, tidak pasti. Banyak yang bisa percaya Tuhan. Orang miskin kebal terhadap penyangkalan terhadap Tuhan, enggak, banyak. Dan itulah sebenarnya yang juga hari ini dapat kita lihat bahwa pengertian miskin yang dipakai oleh Tuhan Yesus pada bagian ini bukan hanya merujuk kepada miskin secara sosial ekonomi, tapi terlebih lagi berbicara tentang miskin spiritual. Makanya bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia menambahkan apa? Miskin di hadapan Allah. Bahasa Inggris beberapa terjemahan, banyak terjemahan, tapi ada salah satu yang juga menggunakan poor in spiritual. Miskin secara spiritual. Yang artinya apa? Dia tidak memiliki tapi menginginkan kebersamaan dengan Allah. Disitulah yang sebenarnya Yesus ingin sampaikan. Berbahagialah setiap orang yang tidak memiliki kebersamaan dengan Allah, namun dia menginginkan, sangat menginginkan kebersamaan dengan Allah. Berbahagialah orang tersebut. Kenapa? Karena merekalah yang dapat merasakan kehadiran Tuhan. Merekalah yang dapat merasakan bahwa Tuhan Yesus berinkarnasi untuk dia. Saudara, kita sering sekali mendengar bahwa Tuhan Yesus berinkarnasi untuk manusia. Iya, benar. Secara general, benar. Tapi secara personal, Tuhan Yesus lahir dan mati untuk aku. Untuk aku. Ketika kita bisa merasakan itu, disitulah kita bisa merasakan yang namanya kerajaan sorga telah hadir bagi setiap kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dari itu ketika kita berpikir atau meletakkan, mentitik beratkan kebahagiaan kita pada sesuatu yang fana, maka fanalah juga kebahagiaan itu. Ketika kita meletakkan kebahagiaan kita kepada uang kita, maka kebahagiaan kita akan menghilang seiring hilangnya uang kita. Ketika kita meletakkan kebahagiaan kita, sukacita kita kepada manusia, kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua, maka kebahagiaan kita hilang seiring hilangnya orang-orang yang kita kasihi. Ketika kita meletakkan kebahagiaan kita kepada pencapaian seseorang, kepada sesuatu yang kita rasa harusnya terjadi, prestasi seseorang, maka hilanglah juga kebahagiaan kita seturut dengan ekspektasi kita itu hilang. Ketika Anda berpikir bahwa saya akan bahagia ketika anak saya mendapatkan ranking, ketika anak saya dapat juara, dan ketika dia tidak dapat juara, saudara akan kehilangan kebahagiaan. Efek selanjutnya mungkin saudara akan tidak mengasihi anak saudara, mungkin saudara akan memukulnya, mungkin saudara akan mengabaikannya beberapa hari, atau yang lain sebagainya. Ketika kita meletakkan kebahagiaan kita di tempat yang fana, maka fana jugalah kebahagiaan kita itu. Namun sebaliknya, ketika kebahagiaan kita itu kita letakkan
pada kerinduan kita untuk dapat bersama-sama dengan Allah, maka itu tidak akan pernah hilang. Kenapa? Kenapa saudara? Karena kerinduan untuk dapat bertemu Allah, kerinduan untuk dapat bersama-sama dengan Allah, itu sifatnya kekal. Sampai hari ini, kita bisa mengatakan kita bersama dengan Allah. Tapi belum perfect, belum sempurna. Kenapa? Karena nanti baru sempurna kebersamaan dengan Allahnya di dalam kekekalan itu. Maka ketika kita meletakkan kebahagiaan kita dengan dipengaruhi atau diletakkan pada kebersamaan dengan Allah, maka itu tidak akan pernah berakhir. Tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, di mana kita letakkan kebahagiaan kita, itu mempengaruhi seberapa lama kebahagiaan itu bisa kita rasakan. Seberapa lama kebahagiaan itu bisa kita rasakan. Ketika kita hanya menaruh semuanya pada harta kita, pada kekayaan kita, pada semua yang fana, maka itu hilang bersamaan dengan semuanya yang ada. Tapi ketika kita meletakkannya kepada yang kekal, maka itu tidak akan pernah hilang, karena Sang Kekal tidak pernah hilang. Sukacita yang sejati bukanlah ketika kita tidak menghadapi, tidak mendapatkan problema dalam kehidupan kita. Bukan. Sukacita sejati bukanlah dirasakan ketika absennya bencana, permasalahan dalam kehidupan kita. Bukan. Sukacita yang sejati adalah ketika Yesus hadir bersama dengan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, kami menyadari bahwa kami hanyalah makhluk yang fana. Berulang kali kami merasakan bahwa Allah begitu baik, tapi berulang kali kami merasakan kami begitu jahat. Tidak ingin berjalan mendustai setiap diri kami, tidak ingin berpegang kepada Allah, mengabaikan Allah, menjauhi Allah, dan berpikir bahwa kami sanggup dengan segala kekuasaan di tengah-tengah dunia ini. Bergantung kepada harta keuangan kami, bergantung kepada orang-orang yang kami pikir punya kuasa, bergantung kepada setiap paradigma yang dibangun oleh dunia. Kami pikir kami bisa mendustai Engkau, sebagaimana kami mendustai diri kami sendiri. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu menyadari kefanaan kami, menyadari bagaimana kebahagiaan kami yang kami usahakan itu pun fana sebagaimana kami ada. Kami menyadari hal tersebut dan kami ingin datang ke hadapan-Mu. Di dalam tahun yang baru ini, kami ingin meletakkan kebahagiaan kami hanya pada-Mu. Kami ingin kami ingin kebahagiaan kami dipengaruhi hanya oleh Engkau. Tuhan, tolong kami, pimpin setiap kami. Kami tahu ini tidak mudah. Banyak sekali paradigma-paradigma dunia yang telah ada dalam pemikiran kami. Banyak sekali paradigma-paradigma pemikiran-pemikiran dunia yang fana ini yang sudah membekas di dalam pikiran dan hati kami. Tuhan, tolong
Pimpin kami untuk mengikis satu persatu permasalahan itu. Kikis satu persatu paradigma itu. Sehingga kami dapat hidup hanya dengan Engkau saja ya Bapa. Sehingga kami dapat merasakan bahwa Kristus cukup bagi setiap kami. Tuhan tolong kami, pimpin setiap kami. Hamba-Mu juga hanyalah hamba yang fana. Yang mungkin terkadang-kadang hanya bisa menyampaikan namun tidak mengerjakan. Namun kerinduan hamba-Mu juga dapat mengerjakan firman ini. Dan berkata pada diri sendiri, Christ is enough for me. Kristus cukup untuk diriku. Karena kehadiran Kristus itulah kekayaan yang kami miliki, yang tidak bisa diusahakan oleh manusia lainnya. Kami percaya Engkau akan memimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan diri kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Amin.